Ya, halo Sobat Beeper, selamat datang di Beeper Pusat Channel. Ketemu lagi dengan saya, Kakak Yuli. Kali ini kita akan belajar materi tentang sistem ekskresi materi kelas 12. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Ini tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, kita belajar tentang macam-macam pengeluaran pada tubuh kita. Pengeluaran pada tubuh kita itu ada 3, ada sekresi, defekasi, dan ekskresi. Nah, sekresi itu adalah pengeluaran zat yang masih berguna oleh tubuh kita. Contohnya itu adalah enzim dan hormon. Kemudian ada defekasi. Defekasi adalah pengeluaran sisa pencernaan. Contohnya adalah feses. Nah, yang ketiga itu adalah ekskresi. Pengeluaran zat sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi di dalam tubuh kita. Nah, fungsi dari sistem ekskresi itu sendiri adalah untuk homeostasis. Itu merupakan suatu proses menjaga keseimbangan cairan tubuh di dalam ya. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, menurunkan kadar zat produk metabolit. Nah, agar di dalam tubuh itu tidak terjadi akumulasi. Yang keempat, itu adalah melindungi sel tubuh dari zat yang bersifat racun. Nah, sekarang organ dari sistem ekskresi itu sendiri, sebenarnya itu ada 4 ya. Ada paru-paru, kulit, hati, sama ginjal. Yang pertama ada paru-paru. Zat yang dikeluarkan itu berupa gas karbon dioksida dan H2O. Nah, gas ini itu dihasilkan dari proses katabolisme respirasi anaerob ya, yang terjadi di dalam mitokondria. Ini merupakan hasil akhir dari proses pembentukan ATP atau energi. Kemudian organ yang kedua ada kulit. Kulit itu akan mengeluarkan zat berupa keringat. Nah, kulit selain sebagai sistem ekskresi, dia juga sebagai sistem perlindungan dari mikroorganisme ataupun dari cahaya matahari. Kemudian untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, kulit berfungsi untuk menerima rangsangan ya dari luar. Kemudian struktur kulit. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, lapisan dermis atau ini ya, maaf tadi epidermis yang pertama itu terdiri dari 4 stratum. Ada stratum corneum yang terdiri dari sel-sel mati. Ini sel-selnya itu mudah mengelupas ya. Kemudian yang kedua stratum lucidum. Ini berfungsi untuk menggantikan stratum corneum yang terkelupas tadi. Kemudian ada stratum granulosum. Ini di dalamnya mengandung pigmen melanin. Kemudian yang keempat ada stratum germinativum. Ini berfungsi untuk membentuk sel yang baru. Di lapisan yang kedua, di bagian dermis itu terdapat akar rambut. Kemudian ada pembuluh darah, kelenjar minyak. Ini yang memiliki fungsi membasahi atau melumasi rambut ya agar tidak kering. Kemudian kelenjar keringat ini membantu proses pengeluaran keringat. Lapisan yang ketiga itu ada hipodermis. Nah, di dalamnya itu tersusun atas jaringan lemak. Ya, ini proses pengeluaran keringat ini diatur oleh hipotalamus. Mekanismenya apabila darah itu melalui hipotalamus melebihi batas normal, itu berarti dalam keadaan panas ya. Nanti akan mengeluarkan rangsangan yang akan dikirimkan ke saraf simpatis ke kulit. Sehingga pembuluh darah ini akan melebar. Nah, ini akan menyebabkan aliran darah ke permukaan itu meningkat sehingga panasnya itu akan keluar. Nah, selain itu nanti kelenjar keringat itu akan aktif menyerap air, garam mineral, dan sedikit urea dari kapiler darah dan mengirimnya itu ke permukaan. Ini tuh mengeluarkannya dalam bentuk keringat. Nah, kalau keringat itu sudah keluar, otomatis suhu tubuh kita itu akan menurun. Ini ada organ ekskresi yang ketiga, ada hati.
Hati dalam sistem ekskresi ini mengeluarkannya adalah cairan empedu. Kemudian fungsi hati yang lain adalah detoksifikasi, ini untuk menetralkan racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian untuk menyimpan energi, ini glukosa akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Kemudian mengubah amonia menjadi urea. Selain itu, hati itu juga sebagai tempat perombakan eritrosit atau sel darah merah. Nah, ini perombakan eritrosit. Di dalam eritrosit itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini akan diurai menjadi Fe atau zat besi, globin sama hemin. Nah, Fe sama zat globin ini nanti akan digunakan untuk membuat sel darah merah yang baru. Kemudian hemin itu akan diurai lagi menjadi bilirubin sama biliverdin. Bilirubin ini akan dioksidasi menjadi urobilin, ini digunakan untuk memberi warna pada urin sama feses. Sedangkan biliverdin ini akan membentuk garam empedu, akan dialirkan ke usus, ini nanti akan berguna ya untuk mengemulsikan lemak. Organ yang keempat adalah ginjal. Ginjal ini mengeluarkan zat ekskresi berupa urin. Nah, fungsi dari ginjal ini adalah pengeluaran zat sisa organik. Di antaranya ada urea, asam urat, kreatin, dan amonia. Yang kedua sebagai pengeluaran zat-zat racun berupa obat-obatan, zat polutan, dan zat aditif. Fungsi yang ketiga sebagai pengaturan keseimbangan asam dan basa. Struktur ginjal ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian korteks atau kulit ginjal. Di dalamnya ya, ini terdiri dari badan Malpighi dan tubulus. Di dalam badan Malpighi ini terdapat glomerulus dan pembungkusnya berupa kapsul Bowman. Kemudian tubulusnya ada TKP, ini tubulus contortus proximal. Kemudian ada TKD, tubulus contortus distal. Yang kedua ada medula atau sumsum ginjal, ini terdiri dari lengkung Henle dan tubulus collectivus. Bagian yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis renalis, ini berfungsi untuk menampung urin sementara ya sebelum dikeluarkan. Ginjal ini memiliki fungsi yang utama juga untuk pembentukan urin. Ya, pada proses pembentukan urin itu ada 3 tahapan, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama ada filtrasi, ini terjadinya di glomerulus. Filtrasi itu merupakan proses penyaringan darah. Pada glomerulus ini terdapat membran yang mampu menahan sel darah dan protein plasma. Glomerulus membrannya ya, membran glomerulus itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah dinding kapiler glomerulus. Di dalamnya tersusun atas sel endotelium yang pipih bentuknya. Lapisan yang kedua ada membran basal. Di dalamnya terdapat kolagen dan glikoprotein. Lapisan yang dalam itu terdapat sel podosit. Hasil dari proses filtrasi ini akan menghasilkan urin primer atau sering disebut dengan filtrat glomerulus yang masih mengandung glukosa, ion-ion organik, dan H2O. Yang kedua ada reabsorpsi. Ini terjadinya di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Di antaranya ada glukosa, asam amino, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Untuk zat-zat yang diserap di TKP ini terjadi secara transport aktif dan transport pasif. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Proses yang ketiga adalah augmentasi. Tempat terjadinya ada di tubulus contortus distal. Augmentasi adalah proses penambahan zat yang sudah tidak berguna, meliputi urea, asam urat, kreatinin, dan amonia. Hasil dari augmentasi adalah urin sesungguhnya. Nanti urin sesungguhnya akan dialirkan ke tubulus collectivus.
kemudian masuk ke rongga ginjal ya atau pelvis renalis, keluar ke ureter, kemudian menuju kantong kemih atau vesika urinaria dan dikeluarkan melalui uretra. Ini ada faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama ada ADH, ini adalah antidiurik hormon. ADH ini mempengaruhi jumlah banyak sedikitnya urin yang keluar. Apabila kita banyak minum, nanti ADH yang dikeluarkan sedikit, sehingga urin yang dikeluarkan akan tetap banyak. Apabila kita minumnya dalam jumlah yang sedikit, nanti ADH yang dikeluarkan banyak, urin yang dikeluarkan sedikit. Yang kedua ada hormon insulin. Nah, apabila di dalam tubuh kita insulinnya itu banyak atau tinggi, ini akan mempengaruhi reabsorpsi glukosa, sehingga glukosa pada urin jumlahnya itu akan banyak. Yang ketiga ada suhu. Yang keempat jumlah air yang diminum. Nah, ini hubungannya hampir sama dengan hormon antidiurik. Oke Sobat Biper, cukup sekian pembelajaran dari kakak, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel Biper Pusat. Dan aktifkan tanda loncengnya ya, supaya kalian bisa update terus video-video keren dari kita. See you!